Halo semua, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Zaini. Teman-teman di sini bisa panggil saya Zaini atau Jai. Saya lulusan Statistika, Departemen Statistika dari Institut Pertanian Bogor. Masuk 2012, lulus 2016 dengan minor atau minor itu keahlian gitu ya. Keahliannya itu di matematika keuangan dan aktuaria. Terus sekarang saya udah kerja sebagai PNS di salah satu kementerian. Terus apalagi ya? Saya tinggal di Bekasi. Itu aja sih perkenalannya. Ya, berarti kakaknya udah lulus ya berarti ya, Kak. Betul. Bisa. Ya, bisa aku panggil Kak Jai aja kali ya, Kak, untuk biar lebih Boleh. akrab. Oke, nah sebelum kita lanjut ya, Kak, aku mau kasih informasi untuk teman-teman semua. Silakan untuk di-follow Instagram kita @intipkuliah untuk informasi tentang jurusan termasuk live kita setiap hari. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube kita Intip Kuliah karena di sana ada video dari ratusan mahasiswa mengenai pengalaman-pengalaman kuliahnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja bahas tentang jurusan statistika di IPB bersama dengan Kak Jai gitu ya, Kak. Oke. Nah, untuk secara garis besar jurusan statistika di IPB ini tuh seperti apa sih, Kak? Boleh dijelasin ke kita semua. Silakan, Em, Kak. Oke. Sebetulnya kita udah pernah live sebelumnya cuma karena ada satu dua masalah jadi kita ulangi lagi sekarang ya. Kalau agak ngulang-ngulang sedikit maaf ya teman-teman. Sebetulnya statistika IPB itu em, buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk atau baru basic matematikanya itu sangat penting gitu loh. Mata kuliah, hampir semua mata kuliah itu kita pasti hitung-hitungan ya. Kayaknya kalau aku pikir-pikir malah nggak ada ya satupun mata kuliah yang cuma teori doang gitu. Yang jelas tuh basic matematikanya harus kuat. Terus jangan termakan omongan orang kalau jurusan statistika itu sulit, itu nggak benar sama sekali. Menurutku nggak ada yang sulit ya selagi kita mau belajar, selagi kita mau berusaha. Apalagi kalau misalkan memang passionnya teman-teman itu dihitung menghitung, pilihannya itu nggak cuma matematika gitu loh. Pilihannya itu nggak cuma fisika, pilihannya nggak cuma kimia, tapi ada statistika yang mungkin kalau teman-teman dulu kenal di waktu masa SMA, statistika itu salah satu bab gitu ya di mata mata pelajaran matematika. Itu cuma rata-rata, median gitu kan, mean dan lain sebagainya. Tapi ternyata statistika itu nggak sesempit itu gitu loh. Ternyata statistika itu luas banget. Bahkan kalau di IPB itu statistika IPB itu merupakan statistika yang tertua, jurusan statistika pertama di Indonesia. Bahkan dia lebih dulu lahir dibandingkan jurusan matematika gitu. Jadi nggak pilihan yang sangat tepat buat teman-teman kalau misalkan bosan dengan cuma misalkan mau cari sesuatu yang baru, nggak cuma matematika, fisika, kimia, pilih statistika. Dan buat teman-teman yang udah ada di statistika, lebih banyak lagi apa ya, meluangkan waktu untuk cari-cari ilmu nggak cuma di kelas, tapi juga di luar gitu loh. Karena sekarang ilmu bisa didapat di mana aja. Yang penting kita mau memanfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya. Itu sih Min. Iya, betul. Oke, berarti itu ya, Kak, secara garis besar statistika ini pastinya emang berhubungan sama matematika, hitung-hitungan gitu ya, tapi tidak Betul. sesulit yang mungkin dipikirkan gitu ya, tapi memang gimana caranya kita mau belajar, insya Allah akan selalu ada jalan gitu ya, Kak, dan selalu Betul bisa gitu banget. ya untuk bisa dihadapin. Oke. Oke, Kak, ini mungkin agak sedikit flashback ketika dulu tahun 2012 kakaknya masuk ke jurusan statistika. Apa sih, Kak, alasan kakaknya sampai akhirnya dulu tuh memilih jurusan statistika di IPB gitu, Kak? Boleh Oke. diceritain pengalamannya? Oke, sebetulnya awalnya dulu pilihnya pendidikan matematika. Terus kayak di challenge gitu sama guru-guru matematika. Sebetulnya ada jurusan selain matematika loh gitu yang juga hitung menghitung gitu kan. Terus akhirnya dikenalin dan kebetulan itu dulu ada kakak kelasku dari sekolah yang udah masuk jurusan statistika duluan dan kebetulan di IPB. Jadi waktu itu kan ada kayak kalau nggak pandemi ini dulu tuh ada kayak sosialisasi gitu loh, sosialisasi ke Ya. sekolah-sekolah gitu ya. Biasanya itu rutin dilakukan setiap tahun dan waktu itu kebetulan ada dua orang kakak kelasku
2 tahun di atas dan 1 tahun di atas tuh ada yang statistika, dan setelah mereka cerita kok kayaknya ini lebih menarik ketimbang matematika gitu. Dan akhirnya pulang nih ke rumah gitu kan, terus ternyata cari-cari tahu tentang statistika, ternyata baru pas cerita-cerita sama orang tua, itu kakekku itu dulunya itu di apa ya, kalau nggak salah AIS deh namanya, Akademi Ilmu Statistika, sebelum sekarang berubah menjadi STIS. Oke. Nah, udah deh akhirnya baca-baca bukunya kan, walaupun nggak ngerti sih, tapi setidaknya menarik gitu. Iya, Itu sih tertarik awal ya. mulanya dulu. Betul. Oh ternyata kayaknya seru nih kalau masuk ke jurusan ini gitu. Walaupun sebetulnya nggak tahu ya akan jadi apa gitu. Karena waktu itu Hmm, nggak kayak sekarang. Kayak sekarang media begini kan sangat membuka wawasan buat teman-teman, terutama yang baru mau milih nih, baru mau milih jurusan. Sekarang informasi bisa didapat dimanapun. 2012 nggak kayak sekarang teman-teman. 2012 itu kita masih, ya itu masih dengan konvensional lah ya. Kita mesti tanya, samperin orangnya, kita mesti by phone, kita em, pun di mau browsing, mau searching, surfing kemanapun, nggak segamblang sekarang kita dapat informasinya gitu. Itu sih alasan utamanya. ya, jadi alasan utamanya karena memang tertarik dengan matematika, terus kebetulan ada yang Betul. sosialisasi, ada yang mengenalkan gitu ya tentang statistika. Akhirnya kok kayaknya di sini nih ya yang ingin dipelajari lebih lanjut gitu ya oleh Betul kakaknya. banget. Jadi memang ya kuncinya emang dari suka gitu ya, karena tertarik itu. Betul. Ya, akhirnya didalamin dan ternyata merasa nyaman juga gitu ya Kak, dan ya ternyata disinilah gitu ya Nyaman banget. kuliahnya gitu. Nyaman banget, alhamdulillah Kak. Nah, untuk di jurusan Statistika IPB itu Kak, ada mata kuliah atau mungkin tugas yang khas gitu Kak, boleh disebutkan? Em, Kalau yang khas sebetulnya hampir semua khas. Cuma kalau menurut saya pribadi, ada dulu aku dapat satu mata kuliah di semester 5. Nama mata kuliahnya itu analisis regresi. Nah, jadi kalau menurutku setelah kita dapat mata kuliah ini tuh baru tahu, oh ternyata statistika tuh ilmunya begini loh. Kita itu yang selama ini kita pelajari itu fungsinya di sini loh gitu. Nah, itu di semester 5. Terus itu juga ada salah satu mata kuliah yang juga menurutku lumayan menarik. Itu di semester 7 dulu dapatnya, nama mata kuliahnya itu analisis eksplorasi data. Jadi itu kayak kita di mata kuliah ini tuh nggak ada tentang benar salah, tapi lebih ke memberikan kebebasan untuk mahasiswa berkreativitas. Kalau kita dikasih satu set data, mau kita apakan gitu, mau kita jadi kayak punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin kalau di kelas itu isinya 80 mahasiswa, dikasih data begini bisa jadi diinterpretasikan dengan 80 bahasa yang berbeda gitu. Tergantung sudut pandang masing-masing, dan itu nggak ada benar, nggak ada salah. Itu tergantung sudut pandang kita melihatnya dari mana. Itu menarik banget, dan kalau nggak salah ya, di silabus yang terbaru itu analisis eksplorasi data dan analisis data regresi itu nggak di semester 5 dan semester 7, tapi udah ditarik ke semester depan gitu. Karena memang penting banget itu dikenalkan di awal supaya lebih membuka kayaknya ya, lebih membuka bahwa mengenalkan ke mahasiswa bahwa oh ilmu statistika itu ternyata begini. Nggak cuma sekedar um, hitung-menghitung angka, tapi kita juga dituntut kreativitas. Kalau kita dikasih satu set data itu kita harus apakan gitu, kita bisa gitu. Oke, berarti itu dia ya Kak untuk mata kuliah dan juga tugasnya gitu ya, dua mata kuliah yang barusan Kakak Betul. sebutkan. Ya Kak, nah terus kalau untuk konsentrasinya sendiri Kak, tadi kan sempat disebutkan mungkin ya ada berapa konsentrasi gitu Kak, atau mungkin kelompok keahlian? 2012 itu aku milih konsentrasi di semester semester 3, di semester 2 akhir mau masuk semester 3. Itu di 2012 ada 3 dulu ya. Yang pertama itu ada matematika keuangan dan aktuaria. Kemudian yang kedua ada ilmu keluarga dan konsumen atau ilmu konsumen. Terus yang ketiga ada bukan, satu lagi itu ekonomi studi pembangunan gitu kalau nggak salah, ekonomi gitu deh. Nah cuma kebetulan aku sendiri pilihnya matematika keuangan dan aktuaria. eh, dan itu sekarang udah berdiri jadi satu prodi sendiri, prodi aktuaria namanya. Prodi yang menurutku kalau lihat-lihat di medsos dan LPMT kayaknya ini prodi lagi hyping banget, lagi wah hits banget kayaknya. Aktuaria memang sangat sangat sedikit ya di Indonesia gitu. Jadi memang masih sangat dibutuhkan. Em, di semester 3 itu terus kalau nggak salah di
kalau yang terbaru itu udah nggak ada peminatan begitu lagi karena semua sudah apa ya diganti nama gitu kayak mulai dari teman-teman mungkin bisa lebih jelasnya lihat ke website itu kali ya stat.ipb.ac.id. Di sana udah ada kurikulum yang terbaru. Takut saya juga salah menjelaskan karena udah 4 tahun belakangan kan sudah berubah kurikulum. Cuma nggak jauh-jauh dari tiga itulah tiga tiga peminatan yang aku sebutin tadi. Tapi masih ada gitu ya Kak untuk peminatannya gitu. Cuman mungkin Masih masih nama-namanya masih ada. berubah Cuma gitu. beda ya beda beda penyebutan istilahnya aja. Hmm, oke. Terus kakaknya kenapa waktu itu akhirnya memilih aktuaria gitu ya Kak sebagai konsentrasi atau mungkin kelompok ahliannya? Back again, aku nggak suka teori, aku nggak bisa ilmu keluarga dan konsumen, I have no idea itu apaan. Terus kayak ekonomi, ternyata ekonomi itu setelah setelah mengambil aktuaria ternyata ekonomi lumayan juga ternyata hitung-hitungannya karena di dalamnya ada teori mikroekonomi, ada makroekonomi, ada ekonometrika, which is tuh juga hitung-hitungan gitu. Tapi ya lebih pure hitung-hitungan di matematika keuangan dan aktuaria sih. Soalnya dulu aku bercita-cita mau jadi aktuaris gitu. Makanya aku ngambil itu. Dan itu kan bisa disetarakan begitu. Oke, jadi itu dia alasannya gitu ya, cerita dulu mungkin ya Kak. Nah, Yap. oke. Untuk jalur masuknya sendiri Kak, ada berapa jalur masuk dan gimana sih mekanismenya itu sendiri gitu Kak Oke. untuk tahap? Lebih kurang kalau nggak salah ada 6. Semua teman-teman bisa lihat di admisi.ipb.ac.id lebih lengkapnya. Cuma yang aku ingat itu ada yang pertama ada jalur undangan atau SNMPTN. Terus ada jalur tulis SBMPTN. Terus ada UTBK. Ya ujian yang ujian mandiri kalau dulu zamannya ujian mandiri nyebutnya. Terus ada juga jalur BUD, beasiswa utusan daerah. Terus ada jalur PIN prestasi internasional nasional. Terus yang terakhir itu kalau nggak salah sekarang lupa baru-baru ini kayaknya ada jalur yang ketua OSIS begitu, ketua OSIS gitu kalau nggak salah ada juga. Cuma untuk teman-teman yang undangan itu memang kalau nggak salah IPB itu belum menerima untuk yang dari jurusan selain IPA gitu. Jadi so far untuk yang lewat jalur undangan memang baru yang dari IPA aja gitu. Cuma kalau tulis terbuka sih. Oke, berarti untuk SBM atau UTBK, Mandiri dan yang lainnya itu terbuka gitu ya Kak, nggak hanya dari IPA. Betul, Tapi SNM itu memang harus dari IPA gitu ya, jadi harus linear gitu betul. jalur. Oke, nah untuk nanti mungkin bisa dicek ya sama teman-teman di websitenya ya Kak. Boleh disebutin lagi tadi websitenya Kak? Admisi.ipb.ac.id. Di sana ada kayak kuota tahun lalu, ada jalur masuk, ada pengenalan kampus dan lain-lain. Oke, dan tadi ada 6 jalur masuk gitu ya yang tadi Kak sebutin. Mungkin di sana bisa Betul. lebih jelas lagi informasinya dan bisa langsung Yap. dipersiapkan untuk persyaratan-persyaratannya gitu ya Kak. Nah, mungkin Kak boleh dikasih tips-tipsnya untuk mahasiswa baru yang baru bergabung gitu Kak dengan jurusan statistika yang sekarang. Kalau untuk mahasiswa yang baru bergabung, saran aku sih em, perkuat relasi dengan kakak kelas ya, terutama kakak tingkat dan teman-teman di luar jurusan yang lain. Di statistika itu, kalau menurutku pola belajarnya itu kita nggak cukup kalau misalkan cuma mengandalkan apa yang dikasih sama dosen di kelas atau apa yang dikasih sama asisten dosen di ketika di kelas praktikum atau responsi gitu. Itu nggak cukup. Jadi teman-teman mesti uh, push lebih keras lagi cari tahu tentang statistik karena di kelas itu nggak kalau zamanku dulu ya itu nggak diajarin gimana kita menggunakan software statistik, gimana kita menggunakan SPSS, Minitab, SAS, CViews dan lain sebagainya. Itu kita tahu justru kayak malah ngobrol sama teman, cari tutorial di YouTube, tanya-tanya sama kakak tingkat, itu penting banget. Jadi nggak boleh ansos. Kita nggak bisa kalau misalkan eh, apa ya istilahnya nggak bersosialisasi dengan teman-teman yang lain cuma sendiri. Aduh itu udah bukan zamannya banget deh mahasiswa kayak begitu. Karena yang dicari itu bukan cuma walaupun kita di jurusan yang eksakta gitu disebut ya. Tapi nggak cuma hard skill yang kita cari, tapi juga soft skill gimana kita bersosialisasi dengan lingkungan gitu loh. Kalau cuma hard skill aja mah biasa banget, banyak orang begitu gitu loh. Oke, jadi itu berarti ya tipsnya untuk teman-teman gitu ya yang mahasiswa baru yang baru gabung.
ya itu lebih diperbanyak untuk pelatihan-pelatihan soft skill gitu ya, kemudian jangan jadi ansos tapi harus bisa bersosialisasi gitu ya dengan teman, dengan kakak Betul, tingkat gitu ya, untuk bisa mendapatkan relasi juga gitu ya Kak. Terus juga tadi betul mungkin banget. untuk ya pembelajaran-pembelajaran di luar akademik gitu ya, di luar perkuliahan itu sendiri yang diberikan oleh dosen gitu ya ataupun asisten dosennya. Oke kan, nah untuk prospek kerjanya dan mungkin alumni itu kebanyakan untuk lulusan dari statistika IPB itu kerjanya di mana sih Kak? Mungkin tadi termasuk kakaknya sekarang yang udah jadi PNS gitu ya, boleh mungkin disebutkan yang lainnya juga. Mulai dari pemerintahan banyak banget. Ada yang ya kalau BPS sudah pasti ada yang di BPS, kalau yang di pegawai negeri itu ada yang di BPS, ada yang di kementerian, ada yang di Kementerian Ketenagakerjaan, ada yang di Kementerian, aduh banyak banget deh, nggak bisa disebutin satu-satu. Untuk di kementerian itu banyak banget. Em, Terus untuk di swasta itu banyaknya di lembaga riset kayak Nielsen, terus LSI, Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, terus juga kayak di BUMN, ada di Telkom. Oh banyak banget deh, banyak banget. Banyak banget ya. Jadi statistika itu nggak cuma teman-teman tahunya di apa ya, kayak sebetulnya nggak cuma di lembaga riset aja sih. Kenapa? Karena hampir semua perusahaan itu punya data. Hmm. Kalau perusahaan itu punya data pasti harus diolah gitu, dan lulusan statistika itu sekarang itu lagi hits banget jadi kayak data data analis, data scientist gitu. Itu dibutuhin di mana-mana gitu. Hampir setiap perusahaan membutuhkan itu, nggak cuma perusahaan IT, perusahaan apa aja. Oke, berarti benar-benar terbuka lebar gitu ya Kak untuk Banget, prospek lebar kerjanya banget. gitu ya. Iya, jadi memang Bener banyak banget. banget prospeknya karena dibutuhin banget nih gitu ya statistika ini gitu, dan emang bisa masuk Betul. di perusahaan gitu ya, di pemerintahan dan di mana aja gitu ya, karena memang untuk mengolah data dan sebagainya pasti diperlukan gitu ya. Oke. Betul. Ya, oke Kak. Nah, nggak kerasa ini ada pertanyaan terakhir dari aku. Ini aku mau nanyain terkait tentang rencana dan harapan Kakak ke depannya gitu. Kalau biasanya itu ditanyain tentang rencana dan harapan setelah lulus, tapi ini rencana ke depan ya karena Kakaknya udah lulus gitu. Boleh Kak, mungkin sedikit diceritakan. Oke. Kalau aku boleh flashback, dulu aku sempat cerita juga. Kalau dulu tuh aku memang pengen jadi aktuaris, tapi um, aktuaris itu kan dia ada ujian, semacam ujian profesi begitu. Kalau kalau dulu itu ada 10 dibagi jadi dua, ada yang level A sama level F. Tapi karena satu dan lain hal, aku nggak bisa ngelanjutin itu. Terus sekarang aku jadi PNS, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya prospek kedepannya apa, ya udah sih mengabdi sama negara sih, karena kayaknya udah di sini udah paling ya tinggal, karena di sini pun kita masih dibuka kesempatan lebar untuk mengembangkan potensi yang ada, ikut-ikut pelatihan di luar baik online maupun offline gitu. Dan sebetulnya sedikit gambaran buat teman-teman yang mungkin masih terbayang kalau PNS kan kerjanya, sayang nggak sih gitu lulusan statistika terus cuma jadi PNS. Aduh, itu nggak boleh berpikiran kayak begitu teman-teman ya. Teman-teman rasain dulu masuk ke salah satu instansi pemerintahan, Hmm. barulah dibuktikan omongannya tadi. Ya mungkin sebagian kecil ada yang begitu gitu, merasa bahwa ilmunya nggak terpakai, ilmunya kok sia-sia gitu. Tapi menurutku itu dikembalikan lagi ke individunya sih gitu. Kalaupun dia nggak ada kerjaan yang related dengan apa ilmu yang dia pelajari, ya mungkin dia bisa create sesuatu yang bisa bisa memanfaatkan ilmu yang dia dia dapat sebelumnya gitu loh. Jadi jangan kita yang di drive sama situasi lingkungan gitu. Kalau bisa kita yang membuat si lingkungan itu ngikutin apa yang kita mau, apa yang kita punya passion gitu loh. Aku di kementerian jujur aja otakku diperas habis. Dalam artian ya ternyata ilmu kita itu masih sangat dipakai gitu. SPSS dipakai, semua forecasting dipakai, kita sampling dipakai, kita mau survei ilmunya dipakai, kita mau analisis data, kita mau ngolah data sesimpel di Excel pun dipakai. Itu sih Kak paling Oke, berarti benar-benar dipakai gitu ya Kak untuk materi-materi banget. dulu, mungkin ilmu-ilmu kuliah gitu ya. Keren banget ya Kak, untuk kedepannya Kakak pengen mengabdikan diri untuk negara gitu ya, patut dicontoh nih ya teman-teman. Oke Kak, mungkin itu pertanyaan dari aku, tapi ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, aku bacain aja ya Kak. Boleh.
Nah, ini ada dari Lisa underscore Ambis. Pertanyaannya, keketatan untuk masuk IPB itu betul-betul ketat ya, Kak? Boleh, Kak, dijawab. Um, Aduh, kalau ini kan sangat itu ya. Teman-teman bisa lihat di admisi.ipb.ac.id, balik lagi ke situ. Di situ ada skor kayak rasio antara kuota dengan peserta yang mendaftar bisa dibandingkan di situ. Cuma menurutku ya itu agak tricky ya. Kalau misalkan teman-teman merasa nilai matematika, fisika, kimia dan biologinya bagus, sih coba aja kenapa enggak gitu loh. Tapi dulu aku juga masukin kayak ada sebetulnya aku dulu masukin sertifikat nasional gitu, tapi menurutku itu nggak berhubungan dengan statistik ya. Dulu aku masukin kalau mungkin teman-teman tahu ada lomba yang di TVRI itu LCC Undang-Undang Dasar dan Tap MPR. Kebetulan dulu dapat juara satu provinsi, terus aku masukin itu. Sama apa lagi ya? Nggak ada sih, cuma itu doang. Kalau rata-rata raportku dulu kayaknya sekitar di ya kita nggak bisa bandingin ya karena itu di masa yang berbeda dengan KKM yang berbeda gitu loh. Tapi dulu rata-rata sekitar ya 90-an something lah gitu. Oke. Berarti gitu ya, Kak. Jadi dicoba dulu aja gitu ya kalau misalnya Coba dulu keketatan aja, iya. jalurnya juga banyak, betul. Yang Ya, penting jangan jalurnya menyerah. ada 6 gitu ya. Iya betul, berusaha aja terus gitu ya. Mungkin kalau Betul, semasa betul zaman banget. SMA silahkan coba untuk memperbaiki nilainya, belajarnya gitu ya. Supaya nanti juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Oke Kak, nah ini kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini Yap. ada dari Adia Saran underscore pertanyaannya, Kak, di statistika apakah kita bertemu dengan ilmu pemrograman? Kalau iya, bahasa pemrograman yang biasanya atau paling sering digunakan dan dipelajari itu bahasa apa ya? Oh, oke oke. Dari pertanyaannya dia udah paham banget sih kayaknya ya. Maksudnya Hmm. keren banget, udah niat banget nih. Iya betul. Di statistika itu kita ada ngambil matematika itu udah pasti dan ada ilmu komputernya juga. Betul, kita belajar bahasa pemrograman. Bahasa paling dasar yang kita pelajari di semester 3 pada zamanku itu dulu ada namanya mata kuliah algoritma dan pemrograman. Itu bahasanya C++. Jadi dulu kita pakai apa ya? Pakai code blocks gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu. Terus kita juga ada belajar SQL di semester 4 ada nama mata kuliahnya basis data. Pakainya PostgreSQL atau MySQL. Terus apa? Oh, kalau sekarang karena di IPB itu kan udah berubah nama tuh jadi statistika dan sains data. Itu kalau nggak salah udah ada yang ada salah satu mata kuliah yang kalian tuh diajari pakai Python. Oke, seperti itu dia jawabannya ya Kak, semoga terjawab ya untuk kakak Yap. yang bertanya. Oke Kak, nggak kerasa ternyata udah hampir 30 menit kita live gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan sharing ini gitu ya tentang pengalaman kakaknya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu ya Kak dan juga jaga kesehatan terus. Ya, Siap, sama-sama ya. Mbak Terima Gina. kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Kak. Assalamualaikum. Oke.